Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilbab di sini dan sekarang saya akan menerangkan tentang beberapa HP yang cocok dibeli mungkin untuk range harga 2 jutaan. Jadi yang part pertama ini kita akan menerangkan HP dengan harga 2 sampai 2,5 juta. Jadi nanti ada part keduanya dari 2,5 sampai ke 3 juta. Jadi ada 2 sesi di HP 2 jutaan ini. Jadi karena memang saya melihat respon dari video yang kemarin ya, yang tentang HP 1 jutaan, ternyata responnya banyak. Alhamdulillah viewnya juga lebih banyak. Maka dari itu saya akan lanjutkan ini ke step yang 2 jutaan. Ya, doakan nanti saya akan jelaskan sampai ke flagshipnya nanti. Oke, mungkin dari kalian yang ingin mengetahui apa saja HP-nya, mana yang worth it, dari beberapa HP itu mana sih yang worth it, kemudian apa saja sih keunggulannya, bisa dilihat tayangannya sampai akhir. Yang pertama adalah Realme 5S. Realme 5S ini memiliki layar 6,5 inch ya, sudah agak luas dan masih menggunakan IPS dan resolusinya masih SD+. Jadi tidak full SD plus dan juga bukan Super AMOLED ya, seperti Samsung yang biasanya itu rata-rata itu menggunakan Super AMOLED. Karena memang di HP Realme atau mungkin HP yang lainnya, iya dia layarnya tidak Super AMOLED di Samsung, tapi di sisi lainnya dia lebih unggul daripada Samsung gitu. Kemudian dia menggunakan Gorilla Glass 3 Plus. Jadi kalau kita pikir-pikir itu ada keamanannya, walaupun masih ya menggunakan Gorilla Glass 3 Plus, jadi agak aman lah kalau itu. Dan juga dia menggunakan prosesor Snapdragon 665, jadi sama seperti di Realme 5. Snapdragon 665 sama seperti di 5i juga, jadi itu sama semua. Snapdragon 665 yang ya kalau digunakan untuk game ya lumayan, tidak terlalu, masih kurang bagus daripada C3. Jadi C3 itu kan MediaTek Helio G atau P90 kalau nggak salah, itu masih lebih unggul itu daripada yang ini. Tapi kalau dari fitur yang lain itu masih lebih unggul yang Realme 5S atau Realme 5 daripada yang C3 gitu. Dan memiliki quad kamera ya, yang belakangnya yaitu 48 megapiksel kamera utama dan ultrawide-nya 8 megapiksel dan depth sensor serta makronya 2 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri itu 13 megapiksel. Dan HP ini memiliki baterai yang sangat lega dan sangat besar menurut saya, yaitu 5000 mAh dengan port USB masih micro USB. Jadi tidak port Type-C seperti yang lainnya. HP kekinian ya, memang budgetnya segini dengan harganya sekitar 2,5 ya, itu sudah lumayan menurut saya, walaupun masih tidak Type-C gitu. Dan ini sudah menggunakan Android Pie dengan ColorOS 6. Jadi ColorOS yang terbaru ya, maksudnya yang terbaru selain yang ke-7 ya, yang bawahnya. Jadi masih menggunakan ColorOS 6 ya, lumayan baru menurut saya itu. Kemudian di HP ini tuh memiliki warna yang agak berbeda dari seri 5 yang lain, yaitu ada warna merah. Jadi ada warna merahnya, itu membuat berbeda dengan Realme 5 dan Realme 5 Pro ya. Dan memiliki RAM 4/128. Jadi storage internalnya itu sudah lumayan lega daripada yang lainnya, mungkin sudah memiliki 128 GB dan 4 RAM-nya. Oke, yang kedua adalah Xiaomi Note 8. Xiaomi Note 8 ini memiliki layar 6,53 inch, jadi lebih besar
lebih besar sedikit lah daripada Realme 5S dan sama memiliki layar IPS, tapi yang ini adalah menggunakan resolusi sampai Full HD Plus. Jadi yang untuk Realme 5S itu hanya sampai HD Plus. Kemudian layarnya itu menggunakan Corning Gorilla Glass 5, jadi lebih kuat daripada yang 5S yang hanya menggunakan Corning Gorilla Glass 13. Yang ini adalah Corning Gorilla Glass 5, jadi kekuatannya itu lebih kuat daripada di 5S. Dan ini adalah satu yang memang menggunakan bodi kaca di belakang, sama-sama menggunakan Corning Gorilla Glass. Ini yang belakang Corning Gorilla Glass 3, yang depan Gorilla Glass 5. Jadi kalau yang di Realme 5S itu kan masih menggunakan bodi plastik yang belakang, ini sudah menggunakan kaca dan menggunakan prosesor yang sama, yaitu Snapdragon 665 yang memang itu ya lumayan cocok ya, emang agak enak lah, bukan tergolong yang bagus banget ya, bukan yang tergolong yang nggak enak banget. Kemudian di sini menggunakan untuk kamera belakangnya itu menggunakan quad kamera seperti yang ada di 5S, tapi untuk kamera depannya itu sudah menggunakan 18 megapiksel. Yang tadinya di 5S itu 13, ini sudah 18 megapiksel. Untuk kamera yang belakang itu sama persis 48822 megapiksel. Jadi sama resolusinya semuanya untuk kamera belakang. Dan untuk baterainya sendiri dia menggunakan baterai berukuran lebih kecil, yaitu 4000 mAh, tapi menggunakan cas yang lebih kuat, yaitu 18 watt, dan sudah menggunakan Type-C. Jadi sudah kekinian, menggunakan bodi kaca, Type-C juga, walaupun baterainya masih 4000, tapi casnya itu sudah lebih cepat daripada yang 5S. Dan di Note 8 ini menggunakan Android Pie ya, emang rata-rata habis sekarang itu menggunakan Android Pie ya, ada yang Android 10 sebagian, dan menggunakan antarmuka MIUI 10. Jadi menggunakan antarmuka MIUI 10, jadi kan ada beda-beda. Yang tadi kan di 5S itu ColorOS 6, ini MIUI 10. Untuk storage-nya untuk yang Note 8 ada 3 pilihan, yaitu 4/32, 4/64, 3/32, dan 6/128. Jadi ada 3 pilihan. Di sini kalau Anda ingin membeli Note 8, dan di sini harganya itu macam-macam. Untuk yang RAM 3 itu harganya 2,1-an, kemudian untuk yang RAM 4 itu 2,3, dan untuk yang RAM 6 itu sekitar harga 2,6. Jadi kan kita yang ngelirik itu yang di harga 2.500.000-nya, itu di RAM 4 dan juga RAM 3. Yang ketiga adalah Samsung A30s. Jadi Samsung A30s ini memiliki layar 6,4 inch, dan yang keistimewaan dari Samsung yang memang berbeda dengan yang lain, Samsung sudah menyematkan layar Super AMOLED dan Full HD Plus. Jadi lebih jernih dan lebih bening juga untuk menonton atau yang lainnya itu lebih nyaman. Kemudian dia menggunakan chipset Exynos 7904, yang mana notabene dia masih di bawah dari Snapdragon 665. Maka dari itu mungkin untuk ngegame dia masih lebih unggul di 5S dan juga Note 8. Untuk RAM-nya sendiri dia memiliki RAM 4/64 untuk internalnya, jadi tidak ada pilihan RAM yang lain, hanya 4/64. Dan dia memiliki triple kamera belakang, bukannya seperti yang lainnya itu 4 quad kamera. Yang ini triple kamera, yang satunya 28 megapiksel, kamera utamanya, width-nya itu ultra width-nya 8, dan depth sensornya itu 5 megapiksel. Untuk kamera depannya sendiri dia menggunakan kamera 16 megapiksel. Jadi masih
lebih bagus di Note 8 yaitu 18 ya. Untuk di Realme-nya itu kan 13 megapiksel. Dia sudah menggunakan port USB Type-C dengan baterai 4000 mAh, tapi charge-nya sudah fast charging tapi 15 watt, jadi lebih unggul di Note 8. Note 8 dia sama 4000 tapi sudah 18 watt. Sama-sama Type-C-nya antara Note dan Samsung ini. Dia menggunakan Android Pie dan menggunakan antarmuka One UI 1. Jadi One UI 1 dan One UI ini dia bisa di-upgrade ke One UI 2 seperti di HP saya ini. Dulu dia menggunakan One UI 1, tetapi sekarang bisa di-upgrade menjadi One UI 2. Jadi untuk perbedaan sendiri tidak terlalu signifikan. Mungkin yang saya rasakan sekali perbedaannya mungkin yang menonjol itu, jadi dia di One UI 2 itu ada namanya hemat daya. Maksudnya dia itu tidak mengoperasikan aplikasi-aplikasi tertentu yang memang diaktifkan. Yang lainnya kalau dinonaktifkan dia tidak bisa dibuka dan tidak bisa tidak beroperasi lah bahasanya, dan dia mengurangi untuk mengantisipasi data yang terbuang sia-sia, mungkin kayak di Twitter mungkin yang jarang dilihat, sedangkan notifikasi keluar terus. Itu kan data terus dihabiskan untuk Twitter itu. Daripada seperti itu, dihematkan dengan cara di mode hemat tersebut. Mungkin itu yang perbedaan dari One UI 1 dan One UI 2. Untuk layanan sendiri saya tidak tahu ini menggunakan Corning Gorilla Glass berapa. Kalau menurut saya sih dia menggunakan Corning Gorilla Glass 3, karena emang pesaing-pesaingnya di A50s saja itu menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Jadi mungkin dia memiliki Corning Gorilla Glass 3. Oke, yang keempat adalah HP Vivo Y17. Vivo Y17 ini memiliki layar 6,35, lebih kecil daripada yang lainnya 5S dan 30S mungkin. Kemudian dia masih menggunakan layar seperti 5S, yaitu IPS dengan HD+, tidak seperti di 30S yang sudah Super AMOLED dan Full HD+. Kemudian dia memiliki prosesor MediaTek Helio P35. MediaTek Helio P35 di sini itu sudah mending. Untuk game itu lebih mungkin nyaman, tapi nggak seenak yang Snapdragon 665. Kemudian dia memiliki RAM 4/128, beda dengan yang dia sama RAM-nya sama 4-nya di 30S, tapi dia menggunakan 4/128 GB untuk internalnya. Kemudian untuk kamera depannya itu lebih bagus daripada kamera belakang. Kenapa? Vivo ini menggunakan kamera depan itu 20 megapiksel, sedangkan untuk kamera belakangnya itu 13 megapiksel, dan untuk ultrawide-nya 8 megapiksel, dan untuk depth sensornya itu 2 megapiksel. Jadi kan resolusinya lebih tinggi yang depan, maka dari itu hanya lebih bagus untuk selfie atau yang lainnya. Dia itu keunggulannya apa? Dia itu memiliki baterai 5000 mAh dengan cas sampai 18 watt, karena memang dual engine fast charging. Jadi dia itu menggunakan 18 watt dan masih menggunakan port micro USB, bukan Type-C seperti di 30S dan Note 8. Dan dia sudah menggunakan Android Pie dengan antarmuka Vantage OS 9. Kemudian untuk layarnya tidak menggunakan Corning Gorilla Glass ya. Mungkin itu. Yang kelima adalah Oppo A12. Jadi Oppo A12 ini dia memiliki layar 6,22. Jadi emang lebih kecil daripada yang lainnya. Kemudian dia menggunakan chipset itu MediaTek Helio P35. Jadi masih lebih rendah daripada yang lainnya juga. Dan juga dia memiliki dua varian RAM, yaitu 3/32 atau 4/64 ya.
untuk layarnya sendiri dia masih menggunakan IPS dan SD Plus, bukan seperti Samsung yang sudah Super AMOLED. Dia itu memiliki baterai 4230 mAh, tapi untuk port USB-nya tetap micro USB, bukan Type-C, berarti bukan fast charging. Kemudian dia memiliki kamera depan 5 MP, dan untuk kamera belakangnya dia dual kamera, tidak seperti yang lainnya, yaitu 13 MP dan 2 MP. Jadi mungkin untuk resolusi yang paling sedikit dan juga yang paling rendah juga ini daripada saingannya. Kemudian dia sudah menggunakan Android Pie dan menggunakan antarmuka ColorOS 6. Dan untuk layarnya sendiri tidak menggunakan Corning Gorilla Glass. Jadi di sini yang harga 2,4 itu yang memiliki RAM 6/64, 4/64. Jadi 4/64 harganya 2,4, sedangkan yang 3/32 itu sekitar harga 2,1. Yang keenam atau yang terakhir yaitu Infinix Note 7 Lite. Jadi Infinix itu mengeluarkan HP Infinix Note 7 Lite yang baru-baru saja keluar. Itu menggunakan layar 6,6 inch, jadi lebih besar, paling besar daripada yang lain, 6,6 inch. Menggunakan prosesor MediaTek P22, MediaTek Helio P22, yang mana untuk dari segi mesin memang dia paling kecil daripada yang lain. Untuk RAM-nya sendiri dia memiliki RAM 4/128. Jadi RAM-nya 4 dan RAM 128-nya emang HP Infinix itu seperti ini emang. Jadi intervalnya itu lebih besar. Dan untuk kamera depannya dia memiliki pancol, bukan seperti yang lainnya itu poni power itu tetesan air ya. Ini tapi pancol yang beresolusi 8 megapiksel. Sedangkan untuk kamera belakangnya dia output kamera yaitu 48, kemudian 2 MP untuk ultrawide-nya dan 2 untuk depth sensornya serta lens kamera ya. Kemudian yang paling unggul di sini dia memiliki baterai 5000 mAh. Jadi dia memiliki baterai yang sangat besar dan mumpuni untuk kegiatan kita sehari-hari. Mungkin seharian itu bisa tembus mungkin. Kemudian dia mengusung layar IPS dan HD Plus, bukan ya emang rata-rata seperti itu sih. Dan masih menggunakan port USB micro USB. Jadi tidak kekinian seperti sekarang yaitu Type-C, emang HP-HP sekelas. Ini untuk yang RAM 428 dia memiliki harga sekitar 2,2, mungkin lebih murah daripada yang lainnya yang rata-rata 2,4, 2,3 atau sampai bahkan 2,5 seperti A30s itu 2,5. Kemudian dia sudah dan dia sudah menggunakan Android 10, tidak seperti yang lainnya masih menggunakan Android Pie. Jadi mungkin diunggulkan di Infinix ini ada 2 yaitu 5000 dan juga Android 10-nya. Kesimpulannya, mana yang paling worth it untuk dibeli? Kalau menurut saya sendiri ya, memandang dia memiliki kekurangan sisi satu, tapi dia memiliki keunggulan yang lebih banyak, yaitu Realme 5S ya. Realme 5S karena kenapa? Untuk layar dia terbesar tapi ya nggak terbesar seperti 6,6 di Infinix. Kemudian dia Snapdragon 665, tidak sebesar di Y17 yaitu 712, tapi kan dia masih di atas dari A30s dan Infinix 7 LED serta A12 bukunya. Kemudian dia untuk kamera belakangnya itu sudah quad kamera dan 48 MP serta 5000 mAh baterainya. Jadi apa ya, kita kalau sudah memiliki HP yang 5000 mAh kita itu lebih enak mengoperasikannya karena memang bisa sampai lama gitu.
dan dia menggunakan layar Corning Gorilla Glass 3 Plus. Mending yang seperti ini daripada yang tidak berGorilla Glass. Walaupun untuk port USB-nya masih micro USB. Mungkin itu. Kalau yang untuk bodinya belakangnya juga lebih corak, lebih bagus juga dengan diamond model diamond gitu ya. Untuk yang Cat Note 7 yaitu polos, hanya 2 warna dan kaca. Kalau kaca ini mudah pecah gitu, kalau kena senggol pun bersih retak, jadi kan jelek kalau dia. Kalau plastik kan kalau jatuh nggak mengarah juga gitu. Dan internalnya sudah 128 GB untuk internalnya. RAM-nya pun standar yaitu 4 GB. Untuk harganya sendiri dia sekitar 2,450.000 rupiah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau memang ada pandangannya lain terserah. Tentunya intinya pandangan saya itu tertuju pada Realme 5S. Mungkin sekian dari saya. Jangan lupa subscribe dan juga dislike kalau nggak suka, like kalau suka, dan juga komen serta share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.